tahan untuk pelakunya, ya. Jadi ini yang jelas jika memang ada perdamaian, kemudian ada pencabutan untuk perkara, nanti itu lagi diproses. Memang ada perdamaian, kemudian juga ada pencabutan. Nah, itu nanti wewenang ada di penyidik. Kemudian kita juga mengacu dalam Undang-Undang KDRT. Muhammad Rizky ini statusnya sudah dinaikkan sebagai tersangka. Dan juga setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka mulai tadi malam hingga hari ini, penyidik telah mengeluarkan penetapan yang bersangkutan dilakukan penahanan mulai hari ini selama 20 hari ke depan. Pada malam hari ini kita berkumpul di tempat ini. Kita tadi telah menyampaikan dan juga memberikan nasihat-nasihat kepada Mas Rizky Bilar dan juga Mbak Refti agar supaya amanah yang Allah berikan kepada mereka berdua dapat dijaga dengan sebaik-baiknya. Kita semuanya mendoakan mudah-mudahan ini semua menjadi pelajaran buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga pada saya karena masih mau menerima saya kembali, masih mau memberikan saya kesempatan untuk belajar, untuk berbenah, menjadi kepala rumah tangga yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang berharga buat saya untuk terus belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi, terus belajar untuk menjadi ayah yang baik buat anak saya, suami yang baik buat istri saya. Dan saya juga tidak lupa untuk mengucapkan mohon maaf juga. Mohon maaf sebesar-besar kepada pihak keluarga istri, ayah mertua saya, ibu mertua saya. Karena saya hampir gagal mengemban amanah yang mereka berikan. Namun saya ingin meyakinkan mereka lagi bahwa saya insya Allah mereka tidak gagal memilih saya sebagai menantunya. Saya yakin juga beliau akan menjadi ayah yang baik juga karena kan beliau punya anak, jadi insya Allah beliau akan memberikan contoh yang baik untuk anaknya. Kakak peluk dede kak, kakak peluk dede, peluk dong, peluk. Jadi agenda sidang perkara 2145 PDTG 2022 ya, PA Cikarang hari ini adalah pembacaan hasil musyawarah majelis dalam bentuk putusan. Nah, putusan itu sudah dibacakan dan itu terbuka untuk umum ya. Barangkali teman-teman tadi sudah mengikuti hasil dari pembacaan putusan. Putusan ini karena dihadiri oleh pihak penggugat dan tergugat atau kuasanya, maka dalam 14 hari ini adalah masa untuk mengajukan upaya hukum banding jika ada yang keberatan dengan putusan itu. Tapi jika dalam 14 hari ke depan tidak ada yang keberatan dan tidak ada yang mengajukan upaya hukum banding, maka putusan ini akan berkekuatan hukum tetap, maka sahlah perceraian penggugat dan tergugat. Insya Allah saya tangguh ya. Kalau dibilang tangguh ya nggak tangguh-tangguh banget ya, pasti ada lika-likunya, tapi ya ditangguh-tangguh. Ya semoga aja bisa kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa lebih kuat lagi. Tanggapan saya ini yang terbaik buat mereka berdua ya. Yang terbaik, jalan yang terbaik lah. Untuk Sule maupun Natalia mereka selesai, tapi kita semua menjadi keluarga besar tetap. Masing-masing kan punya kesibukan, jadi nggak mikirin ini kalau udah kelar mereka tinggal pekerjaan mereka masing-masing. Sule maupun Natalia bisa fokus kan. Diwajibkan untuk mematuhi apa yang sudah mereka sepakati, antara lain bahwa Kang Sule itu memberikan satu mobil Alphard, satu mobil Mazda, dan kemudian memberikan nafkah untuk Azam itu sebesar 25 juta per bulan. Nah, kemudian rumah juga itu diberikan kepada Ibu Natali. Itu poinnya yang sudah diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari ini, gitu ya. Saya kira nanti apa yang sudah diputuskan itu
akan dipatuhi oleh Ibu Natali maupun Kang Sule. Karena para pihak sudah sepakat, tidak ada keberatan mengenai apa yang sudah disepakati oleh para pihak, dan nanti hari ini kan kami sudah bisa ambil salinan putusan, tetapi nanti untuk akta cerainya mungkin butuh waktu sekitar 2 minggu dari sekarang. Hari ini putusan sudah bisa kami ambil, tapi sesuai dengan ketentuan hukum harus menunggu 14 hari itu sampai inkrah, dan saat inkrah itulah itu baru dinyatakan bercerai. Komunikasi Ibu Natali dengan Kang Sule cukup baik gitu ya, dan seperti biasa sesuai dengan kesepakatan mengenai pertemuan Kang Sule dengan Azam juga, itu juga tidak ada hambatan, dan Ibu Natali juga sesuai dengan kesepakatan itu akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Kang Sule untuk bisa bertemu dengan Azam. Kalau dari pihak Mbak Natali sih menerima ya terhadap hasil putusan pada hari ini. Tidak ada keberatan dari pihak Kang Sule juga. Menerima hasil keputusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari ini. Hak asuh anak itu dikabulkan, diberikan kepada Mbak Natali, hak asuhnya. Oh, kalau bertemu tidak diberikan batasan ya, kapanpun bisa menemui Azam. Dari luar aja tenang aja. Ada foto bang? Awas. 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 Terhadap tersangka Nikita Mirzani telah dilakukan penahanan. Atas pasal 2, penahanan beralih menjadi pemeriksaan untuk 20 hari ke depan, 25 Oktober sampai dengan tanggal 13 November 2012 di Rutan Serang. Ini urusan lain teriak-teriak biasa, karena dia merasa bahwa saya pada saat tengah malam didatengin rumah saya, digerebek segala macam. Setelah itu saya ditangkap di mal, tapi saya tidak ditahan. Tapi saya datang baik-baik di kejaksaan, saya langsung diperlakukan seperti ini. Itu aja yang kita bilang. Makanya dia bilang, Bang, saya akan berdoa biar Allah yang turun tangan. Kita itu aja. Tadi tempat menolak, cuman kita kan persuasif aja ya, kita kan juga manusiawi juga, bagaimanapun juga rasa untuk ditahan kan selama ini kan yang bersangkutan tidak ditahan karena penahanan sudah beralih ke kejaksaan, jadi kita lakukan penahanan. Yang memang ya kita nggak tahu ya, karena kan alat memang sudah kita sudah antisipasi, kita sudah persiapkan sehingga bisa terlaksana. Hari ini dilakukan tahap 2 dan dilakukan penahanan. Kenapa ditahan? Kenapa polisi tidak menahan? Saya tahu itu mempunyai kewenangan masing-masing, tapi di dalam persoalan-persoalan tertentu ada yang luar biasa terjadi pada diri kita. Dia digerebek tengah malam, digerebek subuh, ditangkap di mal, tapi ini tidak dilakukan penahanan karena kemanusiaan, karena dia mempunyai seorang anak. Tapi beda dengan persoalan ini, makanya Niki bilang biar hukum Allah yang akan turun tangan. Dia berdoa, doa yang orang yang didolimi insya Allah dikabulkan. Pertimbangan ditahan adalah pertama adalah alasan objektif, yaitu pasal 21 ayat 4 bahwa ancaman pidananya di atas 5 tahun. Kemudian alasan subjektif adalah pasal 21 ayat 1 KUHP mengatakan bahwa supaya terdakwa tidak mengulangi perbuatannya,
terdakwa tidak melarikan diri dan terdakwa tidak menghilangkan barang bukti. Oh enggak, itu nggak ngamuk, itu kesenggol. Enggak, itu kesenggol. Kan gue Wonder Woman, nggak usah nyentuh aja udah bisa kebanting orang. Nggak sengaja kesenggol itu. Itu terbang sendiri aja. Pokoknya di sini kan semua serba mengejutkan ya. Mic aja bisa terbang kan. Kecewa pasti ya, karena emang ini kayaknya emang maunya Dito selalu menunda-nunda supaya saya makin lama di dalam penjara, tapi nggak ada masalah. Katanya kan nanti hari Kamis minggu depan tanggal 29 dia akan dijemput paksa. Mudah-mudahan itu terrealisasikan penjemputan paksa itu ya, karena kan katanya harus pakai mobil polisi juga. Jadi saya juga mau lihat bagaimana kinerja polisi Serang bisa menjemput paksa seorang Dito Mahendra. Ya itu sudah mau dikeluarkan penetapan di bawah paksa tanggal 29. Jadi kita lihat aja nanti. Kalau tanggal 29 tidak ada dan tidak dibawa paksa, ya sudah, ini berarti kacau ini proses hukumnya. Ya. Dan Anda bisa ngelihat tadi, hakim sudah menetapkan, memerintahkan 2 orang dipanggil paksa. Khairul dan Mahendra Dito. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.